Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Adi Dharma Kertanegara dengan NIM 25101502010. Saya dari angkatan 2025 Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik dari ragam bahasa ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Nur Ilmi, SPD MPD. Baik, langsung saja kita menuju ke definisinya. Apa sih itu ragam bahasa ilmiah? Nah, ragam bahasa ilmiah ini merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah untuk menyampaikan fakta, konsep, serta hasil penelitian secara objektif, logis, dan sistematis. Artinya, bahasa yang digunakan ini tidak boleh bersifat sembarangan atau berdasarkan opini pribadi, melainkan harus berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita masuk ke ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama itu bersifat objektif. Artinya, informasi yang disampaikan berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi. Kedua, menggunakan bahasa baku dan formal, sehingga sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, disusun secara logis dan sistematis, sehingga alur pembahasan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Keempat, menghindari makna ganda agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kelima, menggunakan istilah teknis sesuai bidang ilmu, misalnya dalam bidang kesehatan, hukum, atau teknik. Dan yang terakhir, mengutamakan ketepatan makna serta kejelasan informasi. Nah, ragam bahasa ini memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama itu untuk menyampaikan hasil penelitian dan kajian ilmiah kepada orang lain. Kedua, sebagai sarana komunikasi dalam lingkungan akademik, baik antara mahasiswa, dosen, maupun peneliti. Ketiga, membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena informasi dapat disampaikan secara jelas dan sistematis. Dan keempat, menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu, contoh penggunaan ragam bahasa ini dapat kita temukan dalam berbagai bentuk karya akademik. Di antaranya itu adalah makalah ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, serta proceeding seminar. Semua bentuk tersebut menggunakan bahasa ilmiah agar informasi yang disampaikan lebih jelas, terstruktur, dan dapat dipercaya. Nah, ada juga ini bahasa ilmiah dan bahasa non ilmiah. Kita bagi menjadi dua. Nah, mereka ini memiliki perbedaan. Dari bahasa ilmiah ini bersifat formal, objektif, dan menggunakan bahasa baku serta disusun secara sistematis. Sedangkan untuk penggunaan bahasa non ilmiah cenderung lebih santai, subjektif, tidak selalu mengikuti kaidah bahasa, dan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar kita dapat menempatkan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Nah, sebagai contohnya itu pada kalimat ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola belajar terhadap prestasi siswa. Sedangkan untuk penggunaan kalimat non ilmiah, penelitian ini mau lihat apakah cara belajar siswa berpengaruh atau tidak. Dan contoh tersebut kita dapat melihat bahwa bahasa ilmiah itu lebih formal, jelas, dan terstruktur dibandingkan bahasa non ilmiah. Ada juga ragam bahasa lisan dan tulis, yaitu dimana bahasa lisan itu digunakan dalam komunikasi langsung seperti percakapan atau presentasi, dan biasanya lebih fleksibel. Sedangkan bahasa tulis digunakan
dalam komunikasi tidak langsung seperti buku atau artikel, dan cenderung lebih terstruktur serta mengikuti aturan bahasa yang berlaku. Ada juga selain itu terdapat juga ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Seperti pada contohnya, misal dari bahasa resmi itu digunakan dalam situasi formal seperti di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan acara resmi lainnya. Sedangkan bahasa tidak resmi digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat berbicara dengan teman atau keluarga. Nah, ragam bahasa ilmiah juga digunakan dalam berbagai kegiatan akademik seperti seminar, diskusi ilmiah, dan sidang akademik. Penguasaan bahasa ilmiah ini sangat penting bagi kita, khususnya sebagai pelajar atau mahasiswa. Dengan menguasai bahasa ilmiah, kita dapat menyampaikan gagasan dengan lebih tepat dan jelas. Selain itu, kita juga dapat menghasilkan karya akademik yang berkualitas. Dan yang tidak kalah penting, penggunaan bahasa ilmiah dapat menghindari kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan bidangnya. Misal, ragam bahasa hukum yang digunakan dalam bidang hukum, ragam bahasa jurnalistik dalam media, ragam bahasa sastra dalam karya sastra, dan ragam bahasa ilmiah dalam dunia akademik. Baik, sebagai penutup, bahasa Indonesia itu memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ragam bahasa ilmiah sangat diperlukan agar kita dapat menyampaikan gagasan, konsep, dan hasil penelitian secara objektif, logis, dan sistematis. Sebagai kesimpulannya, penggunaan ragam bahasa ilmiah ini membantu kita dalam menghasilkan karya akademik yang berkualitas, serta mempermudah komunikasi kita dalam dunia pendidikan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.